Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Umdatul Fiqh Alal Madhab Al-Hambali, yaitu kitab Umdatul Fiqh menurut madhab Hambali. Kita malam ini masuk pada Kitabus Shalah, bab tentang salat. Rawa Ubadatu ibnu Samit radhiyallahu anhu qala. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi fil yaumi wal laila. 4 atau 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya fil yaumi wal laila, sehari semalam. Faman hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga 5 waktu salat itu, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada janji untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Wa man lam yuhafidh alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga daripada salat 5 waktu itu, lam yakun indallahi ahdun, dia tidak punya janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, azzabahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya di neraka. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dia sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab salat ini muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan melaksanakan salat 5 waktu, bahwa salat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban, dan ini adalah kewajiban di antara amalan-amalan yang ada yang paling besar dan paling penting, ya. Dan orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya ke dalam syurga. Ya, dia bisa tagih nanti pada hari kiamat bahwa engkau punya janji ya Allah, ya, yaitu ketika manusia atau hambamu melakukan dan menjaga salat 5 waktu itu, maka pasti dia akan masuk surga. Namun kalau ada orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, Allah tidak ada janji baginya. Oleh karenanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengazabnya, Allah azab dia di neraka. Ya, dan tidak ada hak baginya untuk membela diri. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian muallif mengatakan, Fassalawatul khams wajibatun ala kulli muslimin aqilin balik. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ala kulli muslimin
atas setiap muslim akil yang berakal, balik dan balik. Ini yang disebut dengan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Kalau tiga hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka belum wajib baginya untuk sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, ya ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan terjadi pada dirinya. Pertama, mungkin bukan muslim sehingga dia tidak sholat, atau akil, dia nggak berakal, dia lagi gila gitu kan. Nah, maka ya, dia tidak sholat. Atau balik, dia masih kecil belum balik. Tapi kalau orang sudah besar nggak sholat, ya, kemungkinan baliknya nggak ada lagi. Nggak balik, kemungkinan nggak balik itu nggak ada. Jadi kemungkinan yang ada pada dirinya imma dia gila atau dia bukan muslim. Illal haidha wan nufasa. Ya, ini ada pengecualian kalau dia wanita. Ya, dia wanita lagi haid atau lagi nifas. Walaupun dia muslim, balik, akil, tapi kalau dalam keadaan haid atau nifas, maka kewajiban sholat itu gugur baginya. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa benar-benar wanita yang lagi haid dan nifas tidak ada kewajiban sholat baginya. Beda dengan puasa, dia wajib puasa. Ya, makanya wajib dia mengqadha puasa. Nah, faman jahada wujubaha li jahlihi, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat itu li jahlihi, karena kebodohannya, karena dia tidak tahu kalau sholat itu wajib, urrifa dzalika, maka wajib untuk diberitahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Wa in jahadaha inadan, kalau ya dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, kafara, maka dia kafir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk penggalan yang pertama sampai pada titik ya, fasalawatul khamsu, sampai kecuali orang haid dan nifas, ini persyaratan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3 secara umum: muslim, balik, akil. Ditambah kalau perempuan dalam keadaan ya tidak haid dan tidak nifas. Kemudian yang kedua, ya, penjelasan tentang ya hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat itu ada 2. Ya, ada 2. Pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, nah, sehingga dia tidak sholat 2, 3 kali, 4 kali, bahkan seterusnya tidak sholat, tapi masih meyakini akan kewajiban sholat, hanya malas aja dia, maka orang seperti ini dia tidak dihukumi kafir, keluar dari Islam. Namun ya, dia itu dituntut untuk bertaubat. Dia diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya. Dan para ulama itu memberikan waktu berapa kali dia meninggalkan sholat, lalu kemudian boleh dipenggal lehernya, boleh dia dipanggil, diminta taubat. Ada yang mengatakan 2 kali, 2 waktu saja dia tinggalkan terus berturut-turut tidak sholat, dipanggil. Kenapa kamu nggak mau sholat? Ya, kalau dia mengatakan ya saya anggap nggak wajib, ya udah, berarti murtad, dia dipenggal lehernya. Ya. Kemudian kalau dia mengatakan ya saya malas, ya maka disuruh taubat. Taubat kamu kalau begitu. Kamu wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, para ulama lain mengatakan 4 waktu. Ya, kalau 2 terlalu sedikit katanya. Ya, 2 itu kan kalau umpamanya yang pertama ditinggalkan, kemudian yang kedua ya ditunggu sampai akhir waktu. Kan kalau zuhur dia tinggalkan, bisa saja dia beralasan saya mau jamak gitu, jamak takhir, jadi nggak apa-apa gitu kan. Nah, maka yang kedua ditunggu, yang kedua sholat enggak. Kalau enggak sholat, maka ini ya, artinya dia telah meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena ada
hadis Nabi SAW mengatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat karena sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan kafir yang nyata. Ada juga mengatakan tunggu sampai, ya bisa saja dua ini karena dia apa itu alasan, tunggu dia sampai sholat yang keempat. Nah, kalau sholat yang keempat tunggu dia sholat enggak di sholat yang keempat, jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Tunggu isya di akhir waktu isya. Kalau dia enggak sholat berarti ini sudah bisa dihukumi dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada orang yang enggak sholat bertahun-tahun. Ini gimana ini? Ya, ini sudah jelas dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, walaupun ya di antara para ulama ada yang sudah menghukuminya kafir, keluar dari Islam kalau sudah seperti itu. Ya, tapi ada di antara para ulama yang masih menganggap dia muslim selama masih mengakui kalau sholat itu hukumnya wajib. Dia meninggalkannya karena kelalaian dan karena kemalasan saja. Tapi kalau ada orang yang meninggalkannya karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ya, mengingkari kewajiban sholat, maka ini hukumnya kafir bil ijma', ya, kafir secara kesepakatan semua ulama. Enggak ada ulama yang mengatakan dia tidak kafir. Maka bagaimana dengan orang yang dia sudah sampai pada tingkat ma'rifah, enggak sholat lagi gitu kan? Ya. Maka gimana hukumnya kira-kira? Ya, dia mengatakan kalau saya sudah lewat sudah lewat levelnya. Kalian itu masih lewat syariat. Kalau level syariat, kalian masih berlaku hukum-hukum syariat kepada kalian. Kalau sudah naik tingkat jadi ma'rifat, ya level syariat enggak pakai lagi. Ya sudah berarti syariat puasa, zakat, haji enggak berlaku lagi sama dia, sudah enggak wajib lagi. Dan dia meyakini seperti itu. Maka ini orangnya kafir. Ya, orangnya kafir kalau dia sudah meyakini bahwa sholat itu tidak wajib lagi baginya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ini terkait masalah hukum meninggalkan sholat, ya, hukum melaksanakan sholat dan hukum meninggalkan sholat. Kemudian berikutnya, wala yahillu ta'khiruha an waqti wujubiha, dan tidak boleh seseorang atau tidak halal baginya untuk mengakhirkan waktu sholat an waktu wujubiha, dari waktu wajibnya. Jadi kan sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Dia tidak boleh mengundurkan waktu sholat hingga habis waktu wajibnya. Dan sholat itu kan waktu wajibnya itu kalau sudah masuk ke waktu sholat berikutnya berarti sudah habis waktu wajibnya. Contoh zuhur dimulai ketika matahari tergelincir sampai masuk waktu asar. Nah, pelaksanaan salat zuhur ini wajib dilakukan sebelum masuk waktu asar. Illa linawin jam'aha, kecuali bagi orang yang meniatkan untuk menjamak takhir. Ada pengecualian. Zuhur bisa dilakukan di waktu asar kalau niatnya mau menjamak. Ya. Au mustaqilin bi syartiha, atau dia sibuk untuk menyempurnakan syarat sahnya sholat. Contoh, dia mau sholat zuhur, tapi nggak bisa dia sholat zuhur karena apa? Karena mungkin salah satu di antara syarat sah sholat itu tidak ada baginya. Akhirnya kemudian dia menunda waktu sholat untuk sholat berikutnya. Contoh, ya, dia mau mandi nggak ada air di waktu zuhur, ya, tapi dia yakin di waktu asar ada air, ya, ada air. Apakah dia tayamum di waktu zuhur atau nggak apa-apa dia tunda sholatnya nanti waktu asar, sholat zuhurnya di waktu asar agar dia bisa mandi lalu kemudian sholat, gitu ya. Maka di antara para ulama ada mengatakan boleh baginya untuk menunda waktu zuhur ke waktu asar, ya, karena memang zuhur dan asar ini bisa disatukan waktunya. Jadi apakah karena dia mau meniatkan jamak atau karena kalau dia mau melakukannya di waktu zuhur syarat sah sholatnya itu tidak terpenuhi.
ya, karena dia tidak bisa mandi karena nggak ada air pada saat itu. Maka ini kata Syekh boleh baginya untuk menunda sholat zuhurnya ke sholat asar atau sholat maghribnya ke sholat isya. Yang penting ya dua sholat ini saja yang boleh ya, karena ini bisa digabung waktunya, bisa ditakdim, bisa ditakhir. Nah, maka wala yahillu ta'khiruha, tidak boleh seseorang itu mengakhirkan waktu sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya, ya, liqaulihi alaihi salatu wassalam. Ya, ini ada dalilnya, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Qatadah, dalam hadisnya Abu Qatadah. Amma innahu laisa fin naumi tafrid. Kata Nabi sallallahu, orang yang tidur itu lalu kemudian lewat waktu sholat berikutnya, itu bukanlah kelalaian. Jadi kalau ada orang tidur waktu zuhur tidur atau sebelum zuhur tidur, dia nggak bangun sampai masuk waktu asar. Nah, orang yang tidur ini dianggap lalai atau enggak? Kata Nabi SAW, orang yang tidur itu tidak dianggap lalai. Ya, artinya meremehkan sehingga dia tidak sholat pada waktunya. Wa ala man lam yusalli hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Adapun orang yang dia belum sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya, faman fa'ala, maka itu termasuk at-tafrid, itu termasuk orang yang lalai. Ya, kalau ada orang yang sengaja nggak sholat, menunda-nunda hingga tiba waktu sholat berikutnya, ya, baru kemudian dia mau melaksanakan sholat, maka orang yang seperti inilah yang disebut dengan lalai. Nah, kemudian ya, disebutkan fal yusalliha hina yantabilaha, maka orang yang tertidur ya, hendaklah dia sholat ketika dia terbangun, kapanpun itu. Contoh sholat subuh, dia bangunnya jam 7, ya jam 7 dia melaksanakan sholat subuh, tidak mengapa. Kenapa? Karena ya, tidurnya itu tidaklah dianggaplah lalai. Tapi bagaimana dengan orang yang sengaja nggak sholat, ya, padahal dia sadar, ya nggak tidur gitu, ya, dan kemudian tibalah waktu jam 7 pagi belum sempat dia sholat subuh. Orang seperti ini, apakah dia tetap melaksanakan sholat atau tidak? Ya. Dalam mazhab Hambali mengatakan nggak usah sholat lagi. Dia tidak usah sholat lagi. Kenapa? Karena inilah termasuk orang yang disebut di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Sholatnya celaka. Jadi ngapain sholat kalau celaka gitu ya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Ibnu Abbas menafsirkan orang yang lalai dalam salatnya artinya orang yang menunda-nunda waktu salat hingga habis waktu salat itu, hingga dia keluar dari waktu salat dan dia belum salat. Maka orang ini kalaupun salat tetap dia berdosa. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa orang yang telah keluar dari waktu sholat dan dia belum sholat, maka tak perlu sholat. Terus apa kewajibannya? Bertaubat dan tak perlu dia sholat. Karena kalaupun dia sholat tetap dia berdosa, tetap dia mendapatkan ancaman. Berarti percuma dia melaksanakan sholat. Maka ya dia dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ada yang mengatakan enaklah kalau begitu suruh taubat saja, ya kan? Taubatnya belum tentu diterima. Nah, kalau diterima, kalau nggak diterima bagaimana? Ya kan? Nah, maka diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah tercatat mendapatkan dosa besar karena meninggalkan sholat. Dan waktu sholat yang sama sekali tidak boleh ditinggal adalah sholat asar, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi 3 waktu sholat ini sama sekali nggak boleh kita lewatkan apapun keadaannya. Keadaannya. Di antara para ulama dia mengatakan syarat sah sholat yang paling wajib untuk diperhatikan adalah waktu. Sehingga orang kalau umpamanya sholat dalam keadaan sholat asar ini, tidak ada alasan baginya untuk mengatakan nanti saya sholat ya setelah masuk waktu maghrib. Enggak ada alasan, apapun keadaannya. Ya, kalau umpamanya dia tidak ada pakaiannya yang menutup aurat,
wajib dia sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau dalam keadaan dia menghadap ke timur, nggak bisa dia menghadap ke kiblat, tidak mengapa menghadap ke timur, tidak menghadap ke kiblat. Yang penting dia sholat pada waktunya. Ya. Kalau umpamanya dia nggak bisa berwudu, berwudu, ya sudah. Kalau wudu ini nggak ada alasan, tinggal suruh tayamum saja kan, mudah. Tapi menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian apalagi pakaiannya najis, ya, ini tetap wajib dia melaksanakan sholat, ya, pada waktunya, dan dia tidak boleh untuk menunda. Ya, contoh orang ketika dia dalam perjalanan asar mungkin, ya, tiba-tiba macet di jalan gitu, dia lihat waktu, aduh nggak bisa sampai lagi saya ke rumah ini. Kalau saya paksakan sholat asar di rumah, pasti sudah masuk waktu maghrib. Maka dia wajib sholat di mobilnya. Apalagi kalau mobilnya menghadap ke timur sana kan, gimana caranya? Tetap dia sholat di mobilnya. Ya, tetap dia sholat di mobilnya. Gimana nggak ada air untuk berwudu, tayamum, baru kemudian sholat menghadap ke timur. Kan mestinya kan menghadap ke kiblat, ya, tapi nggak bisa. Nah, dia tidak bisa. Yang perlu untuk dijaga saat itu adalah waktunya. Waktunya itu yang paling penting. Yang lain nggak apa-apa, tidak dilaksanakan. Yang penting kita sholat pada waktunya. Ya, seperti itu penjelasan para ulama. Dan nanti kita akan sebutkan syarat-syarat sah sholat. Kemudian illa linawin jam'aha, masalah yang kedua, ya, kecuali jika dia meniatkan untuk menjamaknya, fayajuzu ta'khirul ula hatta tadkhula waqtu tsaniyah. Ya, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Ini hukumnya boleh, ya, mengundur waktu sholat yang pertama dipindah ke waktu sholat yang kedua yang berikutnya, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Ini jamak takhir. Kemudian wa yajuzu ta'khiruha lil mushtaghili bi syartiha li'annaha la tasihhu biduni syartiha al maqdur alaih. Dan juga hukumnya boleh untuk mengundur sholat, ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Tidak bisa dia penuhi syarat sah sholat di waktu sholat yang pertama. Namun kalau di waktu yang kedua dia bisa. Ya, contoh tadi, ya, mau mandi nggak ada air di waktu zuhur, boleh dia undur untuk dia mencari air sampai waktu asar. Tapi asarnya nggak boleh dia tunda lagi sampai maghrib. Ya, jadi yang zuhur, asar, maghrib, isya ini hukumnya boleh untuk disatukan pelaksanaan sholatnya. Baik. Jadi sebabnya dua tadi karena dia mau jamak takhir. Yang kedua karena tidak bisa dia sempurnakan syarat sah sholat di waktu yang pertama. Kemudian wa intarakaha tahawunan, kata beliau, dan apabila dia meninggalkannya tahawunan karena, ya, malas-malasan, lalai, ustutiba salasan, dia diminta taubat 3 kali. Fa in taba wa illa qutila. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau taubat, tetap dia mau meninggalkan sholat dengan lalai, qutila bisayf, ya, dia dipenggal lehernya. Lalu para ulama mengatakan, kenapa dipenggal lehernya? Ya, karena, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan seperti itu bahwa orang itu akan terbebas darahnya dari kaum muslimin kalau dia melaksanakan sholat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka darahnya tidak aman. Tidak aman dalam artian boleh untuk dialirkan. Nah, namun ini hanya bisa dilakukan kalau ada, ya, khilafah kaum muslimin. Ya, kalau sekarang nggak bisa ini diberlakukan. Tiba-tiba panggil orang langsung dipenggal lehernya, kan, kamu udah seminggu saya perhatian nggak pernah sholat. Langsung penggal saja, kan, nggak bisa. Nah, jadi ini tidak bisa perorangan untuk menerapkannya, tapi ini mesti melalui mahkamah ketika pengadilan
yang menetapkan seperti itu, maka barulah boleh untuk dilaksanakan. Baik. Lalu kemudian di sini ada penjelasannya, ya, penjelasan bahwa ya, berapa sholat yang harus dia tinggalkan lalu kemudian kita panggil. Ya, itu tadi saya sebutkan, ada yang mengatakan 2 waktu sholat sudah dianggap dia meninggalkannya dengan sengaja, ada yang mengatakan 4 waktu sholat. Ya, kalau 4 kali waktu sholat dia tinggalkan berturut-turut, berarti orang ini memang sengaja meninggalkan sholat. Nah, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, ya maka ya, sungguh dia telah kafir. Dan ini pun berlaku hukumnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan disebutkan tidak boleh wanita menikah dengan laki-laki yang tak sholat, dan boleh wanita minta cerai dari suaminya kalau suaminya nggak mau sholat. Kenapa? Karena hukum suaminya ini diperselisihkan oleh para ulama antara muslim ataukah kafir. Kalaupun dia muslim, muslimnya sudah berada di di pinggir kemusliman gitu ya, selangkah lagi sudah masuk ke dalam kafir. Maka tentu kita tidak ingin keislaman kita itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia muslim atau bukan muslim. Maka harus jelas suami kita itu muslim. Masa dia abu-abu keislamannya gitu kan? Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah sholat dengan kekufuran ini. Ya, kalau dia sholat maka dia muslim, kalau dia tidak sholat berarti dia kufur. Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian kami dengan mereka itu adalah sholat. Kalau dia sholat berarti muslim, kalau dia tidak sholat berarti ya keluar dari Islam. Itu banyak hadis-hadis yang senada dengan itu. Oleh karenanya ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada perbedaan. Orang yang meninggalkannya dengan malas atau dengan walaupun dia meyakini kewajibannya, tetap dianggap kafir. Itu sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Ini terkait masalah hukum sholat ya, hukum sholat dan juga ya, masalah bolehnya seseorang untuk sholat di luar waktu. Bolehnya seseorang untuk sholat di luar waktu. Kemudian berikutnya masuk pada babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Karena ini erat hubungannya dengan sholat. Ya, pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Wa huma masyru'ani lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Ya. Azan dan iqamah itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Duna ghairiha, tanpa selain 5 waktu itu. Jadi yang ada azannya hanya sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu nggak ada azannya. Jadi tak perlu azan gitu. Lirrijali dunan nisa. Ya, azan ini hanya bagi laki-laki saja dan tidak untuk wanita. Jangan wanita pergi azan ke masjid. Maka disebutkan qala al-Hasan wa Ibrahim wa Sya'bi wa Sulaiman bin Yasar laisa 'alan nisa'i adzan wala iqamah. Berkata Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim wa Sya'bi dan Sulaiman bin Yasar bahwa azan itu tidak ada azan dan iqamah bagi wanita. Walaupun sebagian para ulama membolehkan wanita azan. Sebagaimana Ibnu Umar pernah ditanya, apakah boleh bagi wanita azan? Maka kata Ibnu Umar, masa saya mau melarang orang berzikir? Masa saya mau melarang orang berzikir? Karena azan itu kan lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama berpendapat boleh wanita azan selama suaranya enggak didengar oleh laki-laki. Ya. Dan juga begitu pun dengan iqamat. Kalau seandainya wanita sholat berjamaah, ya, boleh ada enggak iqamat di antara mereka? Kalau dalam mazhab Hambali nggak ada iqamah, jadi langsung maju aja, langsung saja imamnya itu takbir, tak perlu ada iqamah sebelumnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh selama jamaahnya itu khusus wanita, tidak ada laki boleh baginya untuk iqamah.
Karena mereka memberikan alasan kenapa wanita itu tidak boleh azan. Ya karena suara wanita nggak boleh didengar oleh laki-laki, apalagi mendayu-dayu dan seterusnya, itu tidak boleh. Maka kalau tidak didengar oleh laki-laki, berarti kan hukumnya menjadi boleh, sebab dilarangnya sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian berikutnya wal adanu 15 kalimah. Azan itu ada 15 kata. 15 kata. La tarji'a fiha, ya, tidak ada diulang fihi padanya. Wal iqamatu 11 kalimah. Adapun iqamat itu jumlah katanya ada 11. Kalau azan ada 15. Ada 15. Dan yang 15 kata ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini dia termasuk orang yang hadir dalam perundingan ketika sholat berjamaah itu disyariatkan di Madinah. Setelah Masjid Nabawi selesai, para sahabat itu datang kepada Nabi SAW memberikan usulan. Gimana caranya kita bisa tahu waktunya gitu ya, untuk kita dapat berkumpul melaksanakan sholat berjamaah ya, kalau tidak ada tandanya. Maka di antara mereka yang mengusulkan bagaimana kalau kita buat lonceng, bagaimana kalau kita bakar api ya, bagaimana kalau pakai trompet ya. Maka Nabi SAW tidak menyetujui semuanya itu, karena itu ada tasyabbuh dengan agama lain ya, kalau pakai lonceng ya tasyabbuh dengan Nasrani, kalau pakai trompet dengan Yahudi, kalau pakai api dengan orang Majusi, ya. Maka akhirnya kemudian, ya, di malam hari Abdullah bin Zaid ini mimpi. Mimpinya adalah dia bertemu dengan seseorang dalam mimpinya, lalu kemudian dia diajarkan azan. Dia diajarkan azan dengan lafaz-lafaz yang 15 kata ini. Ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada berapa semua itu? 13 saja ya? 14, 15-nya dengan yang pertama 4. Ya, yang pertama 4 ya Allah Akbar gitu ya. Itu 4. Jadi kan takbirnya yang 4 kan? Nah, ya 4. Jadi semuanya ada 15. Ya, ada 15. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ada juga lafaz azan yang diriwayatkan oleh Abu Mahzurah. Di situ disebutkan ada tarjih, ada pengulangan di 2 kalimat syahadat. Jadi cara azannya dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jadinya 19. Karena ditambah 4 lagi. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya itu 4 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 4 kali. Maka bertambahlah 2 dari yang sebelumnya ya. Nah, itu yang disebut dengan tarjih. Tarjih. Jadi ada azan tanpa tarjih, ada azan dengan tarjih ya. Tarjih itu artinya pengulang. Yang dimaksud dengan pengulangan adalah pengulangan 2 kalimat syahadat. Dan azan ini, azan yang pakai tarjih itu yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi mestinya orang mazhab Syafi'i kalau azan ya mestinya 19 kata, bukan 15. Adapun mazhab Hambali dia pilih 15 kata ini. Nah, maka masjid-masjid sekarang azannya itu azan mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang dipakai, bukan mazhab Syafi'i. Karena secara jelas disebutkan mazhab Syafi'i memilih azan pakai tarjih. Ya, mazhab Hambali memilih azan tanpa tarjih. Nah, dan kata di sini hukumnya boleh.
Ya, kalau ada orang yang mau dalam mazhab Hambali boleh hukumnya untuk menggunakan azan pakai tarjih, karena itu juga datang dari hadis yang sahih melalui hadis Abu Mahzurah. Nah, jadi tinggal pilih saja. Namun ya karena kita di Indonesia ini sudah menggunakan yang 15 kata, ya itu aja. Nanti kalau pakai 19 kata dibilangnya pasti lupa ini muazzinnya, juga dipulang lagi kan. Ya sudah tadi hayya 'alas shalah apa? Sudah tadi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok diulang lagi? Ya, padahal memang ada yang seperti itu. Baik. Ini tentang penjelasan lafaz azan, azan. Kemudian iqamat itu 11. Iqamah itu 11 karena azan iqamah itu tidak diulang 2 kali, cukup sekali saja kalau iqamat. Dan ditambah dengan qad qamatis salatu qad qamati as-salat, maka jadilah dia menjadi 11. Ada juga bentuk iqamahnya kalau pakai tarjih yang 19 tadi itu, iqamatnya dia seperti azan yang 15. Ya, jadi kalau dia azannya pakai tarjih, pakai 19 kata, maka iqamatnya pakai 15 kata. Ya, ditambah berarti qad qamatis shalah, berarti jadinya 17 ya. 17. Kalau azannya 15 kata, maka iqamatnya 11 kata. Nah, kemudian berikutnya, wa yanbaghi an yakuna al-muadzin aminan sayyitan aliman bil awqat. Nah, ini sifat-sifat muadzin. Ya, kalau mau pilih muadzin, maka ini syaratnya. Yang pertama, an yakuna aminan. Dia mesti terpercaya orangnya. Jangan suka berdusta, suka nipu-nipu gitu ya. Kenapa? Li'annahu yu'tamanu 'alal awqat. Karena ini orang mempercayakan waktu sholatnya dengan dia. Ya kan? Kalau dia tidak amanah orangnya, nanti baru jam 11:30 sudah di azan gitu kan. Nah, orang di rumah-rumah, perempuan-perempuan di rumah udah azan di masjid, sholat dia. Sebelum masuk waktu zuhur dia sudah sholat. Karena kadang-kadang ya sekarang kita itu sholat patokannya adalah azan. Maka muazzinnya harus orang betul-betul ya, amanah. Dia azan setelah masuk waktu. Apalagi kalau subuh gitu kan, subuh puasa, dia sengaja lambat-lambatin azan gitu kan, akan repot. Ya, sudah masuk, sudah terbit fajar sodik, masih makan orang karena dia nggak azan gitu. Maka betul-betul orang yang amin, orang yang terpercaya. Sayyitan, orang yang suaranya bagus. Ya, kalau suaranya tak bagus, tak lulus dia jadi muazzin. Ya, jangan terlalu pede, saya aja yang azan, padahal suaranya nggak bagus gitu, suaranya kecil, ya tidak bisa dia keraskan suaranya. Aliman bil awqat, dia wajib paham tentang waktu-waktu sholat. Jadi interviewnya ini, tahu nggak kamu kapan masuk waktu sholat, kapan berakhir waktu sholat, ya. Jadi dalam Islam ya ada penjelasan tentang waktu kapan masuk waktu sholat, dan itu menggunakan matahari. Ya, patokannya adalah matahari. Kalau puasa patokannya adalah bulan. Maka disebutkan sayyitan, ya, sifat muazin harus suaranya keras dan bagus. Itulah sebabnya kenapa Abdullah bin Zaid dia yang mimpi. Setelah dia mimpi kan dia lapor kepada Nabi SAW, Rasulullah semalam saya mimpi, saya diajarkan azan. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW membenarkan, itu yang betul itu. Ya, karena apa yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah persis sama dengan apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid ini diperintahkan untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan ini kepada Bilal. Alasannya li'annahu anda sautan, karena Bilal ini orangnya lebih keras suaranya dibanding kamu. Mestinya kan Abdullah bin Zaid kalau itu kamu pergi azan gitu kan, tak perlu ngajari orang. Cuma karena suaranya Abdullah bin Zaid ini nggak cocok, ya disuruhnya ajari di Bilal. Bilal orangnya suaranya bagus dan keras. Ya, maka akhirnya
Ya, Bilal lah yang menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah para ulama mengatakan berarti muazzin enggak sembarang orang, harus orang yang suaranya keras dan merdu. Kemudian wa yakuna aliman bil awqat. Syarat yang ketiga, hendaknya muazzin itu mengerti tentang waktu. Liyatamakkana minal azan fi awailiha, supaya dia bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Di awal waktu. Jadi kalau sudah lihat oh ini sudah masuk waktu, langsung dia pergi azan. Kalau dia nggak ngerti, tunggu azan yang lain kan. Ya, tunggu masih kalau masih yang lain sudah azan ya azan juga lah kita gitu kan. Entah kalau masih yang lainnya salah, ya kan ikutlah dia salah gitu kan. Jadi mesti dia harus tahu waktu-waktu azan. Kemudian berikutnya, wa yustahabbu an yu'adzina. Ini sunnah azan. Ya, kalau kita mau azan, tadi kan syarat kriteria muazzinnya. Sekarang penjelasan tentang sunnah yang mesti dilakukan bagi orang yang mengumandangkan azan. Yustahabbu an yu'adzina qa'iman. Ya, dianjurkan muazzin itu kalau mengumandangkan azan berdiri. Jangan dia duduk gitu kan. Di dalam ruangan itu sambil dia duduk sambil azan, gini aja dia modelnya azan gitu ya. Nah, dianjurkan dia untuk berdiri. Kemudian mutatahhiran, dia dalam keadaan suci. Ya, dia telah berwudu. Walaupun ini tidak wajib hukumnya, tapi ini mestinya seperti ini yang dilakukan oleh muazzin. Seandainya ada orang azan duduk, azannya sah juga. Yang kita mengatakan kamu tadi azannya duduk, ulang lagi berdiri, ya kan? Enggak juga disuruh ulang. Tapi lebih baiknya kalau dia berdiri. Kemudian mutatahhiran, dia mesti suci. Jadi dia telah berwudu terlebih dahulu kemudian azan. Walaupun kadang-kadang muazzin ini baru masuk waktu dia pergi azan. Habis azan baru pergi berwudu gitu kan, karena dia mau sholat. Tidak mengapa, tapi adabnya mestinya dia suci terlebih dahulu, karena dia akan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang kalau mau berzikir itu menyebut nama Allah, hendaknya dia dalam keadaan suci. Kemudian ala maudhi'in alim, yang ketiga, hendaknya berada di tempat yang tinggi. Ya, ini dulu karena belum ada pengeras suara, maka bagusnya di tempat yang tinggi supaya suaranya lebih jauh dia jangkau. Nah, kemudian mustaqbil al-qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Ya. Fa idza balagal hayya, apabila telah sampai pada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, iltafata yaminan wa shimalan. Ya, kalau sudah sampai menuju hayya 'alas shalah, dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah gitu ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi mulutnya diarahkan ke kiri atau ke kanan. Ini supaya tentu suaranya menyebar. Adapun yang lainnya dia tidak ke kiri ke kanan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah saja yang belok mulutnya ke kanan dan ke kiri. Wala yuzilu qadamaihi, tapi kakinya enggak ikut bergeser, ya, cukup mulutnya saja atau badannya saja. Jadi kalau berdiri gini, ya kalau dia arahkan ke kanan sana, ya jangan pula kakinya ikut menghadap ke sana gitu ya. Ya, atau menghadap ke kiri. Jadi cukup mulutnya saja yang berputar atau badannya. Kemudian wa yaj'alu isba'ihi fi udunaihi, dia menjadikan kedua telunjuknya ini ke dalam telinganya. Ini hukumnya sunnah ini ya, kalau ada azan kayak gini. Kenapa? Ya ini supaya semakin dia keraskan suaranya. Jadi dengar mungkin masih kecil suaranya, tambah lagi lah gitu ya. Nah, baik. Kemudian wa yatarassalu fil azan. Kalau azan dia agak pelan. Pelan maksudnya itu ada jaraknya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam dulu kan? Enggak langsung disambung lagi, ya. Karena itu akan menjadi cepat selesai azan kalau begitu. Jadi ya tarassal ini artinya dia memperlambat. Wa yahdad iqamah. Nah, kalau iqamah dia percepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan bersambung-sambung kalau iqamah. Kalau azan diputus-putus. Nah, jadi ini
beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ya ketika seseorang azan. Ya. Dan ini semuanya ada dalilnya ya, ada dalilnya. Ya, disebutkan qa'iman berdiri karena Rasulullah SAW ketika perintahkan Abdullah bin Zaid itu disuruh berdiri kamu dan pergi ajarkan azan kepada Bilal. Maka Bilal pun kalau azan berdiri. Kemudian mutatahhiran ya, disebutkan diperintahkan dia untuk berwudu karena ada hadis yang menyebutkan la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak ada yang mengumandangkan azan kecuali dia telah berwudu. Berarti ini perintah Nabi SAW untuk berwudu sebelum azan. Kemudian ala maudi'in alin, hendaknya azannya dikumandangkan di tempat yang tinggi ya, sebab ya disebutkan Bilal dahulu itu ketika azan naik ke tempat yang tinggi, bahkan pernah naik ke rumah seorang wanita di di atas rumahnya gitu, di situ dia azan. Nah, karena kalau di bawah ya, apalagi di dalam mihrab dia azan ya nggak kedengaran lah ya keluar. Namun sekarang sudah ada pengeras suaranya ditinggikan kan? Ya, pengeras suaranya yang ditinggikan. Jadi tak perlu lagi kita cari tempat yang tinggi, namun ya pengeras suaranya yang perlu ditinggikan. Mustaqbil al-qiblah ya, disebutkan hadza ijma'. Ini ijma' para ulama ya, kalau azan menghadap ke kiblat. Lianna muadzina Rasulullah SAW kanu yuadzinuna mustaqbilai al-qiblah. Karena dua muadzin Nabi SAW itu ya, dua-duanya kalau azan menghadap kiblat. Muadzin pertama adalah Bilal, muadzin kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itu orangnya buta. Ya, dan biasanya dipakai kalau subuh. Kalau subuh azan pertama itu diazankan oleh Bilal, azan kedua diazankan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dan azan kedua itu kalau waktu subuh sudah masuk. Kalau azan pertama sebelum waktu subuh masuk. Nah, kemudian masalah kalau sudah sampai kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini diperintahkan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini lima rawa Abu Juhaifa. Ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifa bahwa Bilal radhiyallahu anhu ketika adzan ya, modelnya seperti itu. Jadi buat ke kanan ke kiri ketika sampai ke hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa fi lafdhin lam yastadir isba'ahu fi udhunayhi. Dalam lafaz yang lain bahwa ketika Bilal itu azan dan menoleh ke kiri ke kanan ketika sampai hayya 'alas shalah, dia tidak yastadir itu tidak, dia tidak merubah posisi badannya dengan berputar gitu ya. Dia tidak berputar dengan kakinya, jadi kakinya tetap, tapi hanya mulutnya saja yang atau wajahnya saja yang berputar. Kemudian isba'ahu fi uzunaihi ya. Kemudian jari-jarinya ada di dalam kedua telinganya. Baik. Kemudian berikutnya wa yaqulu fi adzanis subhi, dan muazzin itu berkata di azan subuh as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum marrataini ba'dal hayya 'ala. Dua kali setelah hayya 'alal falah. Wala yu'adzinu qabla al-waqti illa laha, dan tidak boleh muazzin itu untuk azan sebelum waktunya kecuali subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya enggak boleh seseorang azan sebelum masuk waktu. Tapi untuk waktu subuh boleh seseorang azan sebelum masuk waktu subuh. Makanya waktu subuh itu azannya dua kali. Nah, liqauli Rasulullah SAW, karena sabda Nabi SAW, inna Bilalan yu'adzinu bilail, sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah. Jadi kalau dengarkan azannya Bilal, masih boleh makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, hingga kemudian Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka pada saat itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka hadis ini pun menjadi bantahan terhadap waktu imsak gitu kan. Waktu imsak, Nabi SAW menjadikan azannya Abdullah bin Maktum menjadi batas terakhir seseorang untuk boleh makan dan
minum kalau ada yang puasa, bukan imsak. Nah, jadi hanya azan subuh yang boleh azan sebelum masuk waktu, dan azannya pun dibuat dua kali. Adapun as-salatu khairum minan naum ini ya, sebetulnya dalam mazhab Hambali ini dilantunkan gitu ya sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh. Jadi as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama. Karena azan yang pertama ini yang azan adalah Bilal, dan Bilal lah yang menyebutkan as-salatu khairum minan naum itu. Berarti sebelum masuk waktu subuh atau di azan yang pertama. Namun ya saat ini banyak orang yang menyebutnya di azan subuh, ya azan subuh yang kedua. Nah, namun tidak mengapa hal itu karena as-salatu khairum minan naum ini dihadirkan ya tujuannya untuk supaya orang-orang itu bisa ringan baginya untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Tapi memang kalau kita lihat lafaznya as-salatu khairum minan naum itu cocoknya di azan yang pertama. Karena azan yang pertama itu kan tujuannya untuk mengistirahatkan orang yang sudah sholat dan untuk membangunkan orang yang belum sholat witir. Kata-kata as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, kan masih pilihan kan? Mau tidur atau sholat nih? Berarti sholatnya lebih baik, dapat pahala. Kalau dia tidak sholat tidak apa-apa, ya kan? Karena hanya menjelaskan tentang keutamaan. Kalau sholat subuh, apakah boleh kita mengatakan lebih baik sholat daripada tidur? Kalau sholat subuh, padahal sholat subuh ini kan hukumnya wajib. Tidak boleh, tidak ada lagi pilihan untuk mau sholat atau tidur, tidak ada pilihan. Wajib baginya untuk bangun sholat subuh. Oleh karenanya as-salatu khairum minan naum ini memang cocoknya diucapkan di azan yang pertama. Karena di azan pertama ketika dengar azan, sholat atau tidur ya? Aduh, kalau sholat lebih baik gitu kan? Nah, tapi kalau nggak sholat nggak apa-apa, ya kan? Nah, tapi kalau untuk sholat subuh wajib hukumnya untuk bangun, nggak ada pilihan lagi. Nah, baik. Kemudian wa yustahabbu liman sami'al muadzin liman sami'al muadzin an yaqula kama yaqul, dan dianjurkan atau disunnahkan bagi orang yang mendengarkan muadzin azan untuk mengatakan seperti apa yang dia katakan oleh muadzin. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun ikut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan panggilan yaitu azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Namun ada penjelasan dalam hadis yang lain ya, bahwa kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi ini ada pengecualian secara umum mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah maka kita berkata la haula wala quwata illa billah. Adapun as-salatu khairum minan naum, kita jawab apa kalau muazzinnya mengatakan as-salatu khairum minan naum? Ya, berarti kita kembali ke hadis yang umum, katakan seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Jadi kalau muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita juga ikut mengatakan as-salatu khairum minan naum. Karena itu umum. Yang ada pengecualian hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah saja. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara yang penting untuk kita mengerti, pahami terkait masalah azan dan iqamat, dan juga beberapa sifat-sifat muazzin atau kriteria muazzin. Kemudian lafaz-lafaz azan itu ada dua macam. Kemudian yang ketiga sunnah-sunnah yang mesti dilakukan di saat mengumandangkan azan. Dan yang terakhir adalah terkait masalah tambahan azan as-salatu khairum minan naum, dan juga sunnah untuk
mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah. Mungkin sampai di situ yang dapat kita sampaikan pada malam kali ini, dan dipersilakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, Fadol yang mau bertanya silakan. Mas Haris. Monggo. Bismillah. Tadi disebutkan mengenai adzan untuk sholat subuh bahwasanya 2 kali. Lalu apabila hal ini kita amalkan, jam berapakah waktunya di adzan pertama, sehingga karena ada kalimat as-sholatu khairum As-salatu khairun minan naum. nah, sehingga dia memilih sholat malam atau kembali lanjutkan tidur. Ya. Beda. Baik, terkait masalah seberapa lama jaraknya seseorang itu antara azan pertama dengan azan yang kedua. Kalau di Makkah itu berapa jaraknya ya? Dibuat sejam? Ada sejam tidak? Dia sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Ya, jam 3 atau setengah 4 gitu lah. Memang itu waktu-waktu untuk ya bangun sholat witir gitu. Bangun sholat witir ya. Kalau dilihat bahwa sholat malam yang paling utama waktunya itu kan sepertiga malam terakhir ya. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam berapa? Jam 3? Jam 2. Atau jam 2? Ya, jam 2 lewat. Jam 2 lewat gitu ya. Ya, maka tujuan daripada azan ini untuk mengistirahatkan orang yang sudah sholat, yang sudah lama tadi sholat. Kalau dengar azan berarti sudah saatnya untuk istirahat gitu ya. Adapun yang belum sholat ya, bangun sholat karena sudah mendekati waktu subuh. Jadi kalau seandainya dibuat jarak sekitar 1 jam, maka itu cukuplah satu jam ya, antara azan pertama dengan azan kedua. 1 jam itu cukup nggak dia melaksanakan sholat 11 rakaat? Cukup lah ya. Cukup. Jadi seperti itulah mungkin perkiraannya ya, karena tidak disebutkan secara rinci seperti apa jaraknya gitu ya. Jaraknya hanya saja disebutkan tujuannya untuk membangunkan orang yang belum sholat. Jadi diperkirakan saja kira-kira berapa lama orang sholat sebelum masuk waktu subuh, sehingga sholatnya itu bisa diselesaikan sebelum masuk waktu subuh. Dan di Batam ini jarang ada yang mengamalkannya. Dulu ada di Genta 2 ya, di depan Villa Baguling ke belakang sana itu biasa dulu ada yang azan itu sekitar jam 3:30 azan. Masih ya? Nah, jadi dulu waktu saya tinggal di Muhammadiyah sering dengar, oh ini azan pertama ini, belum bangun lagi, jadi tidur dulu. Masih pilihan gitu. Nah, nyalain. Sudah. Nah, Haris. Mas Haris dulu. Biar belakang mau kedengaran dulu. Untuk orang sholat sendiri, Ya? orang sholat sendiri, sholat 5 waktu, dia perlu iqamah dulu. Soalnya saya pernah tahu ada orang itu sholat dia iqamah dulu. Terkait masalah azan, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang artinya kalau sudah ada yang azan di suatu tempat, maka gugur kewajiban yang lain untuk azan. Jadi fardu kifayah saja. Namun fardu kifayah kalau kita mau azan juga, kan nggak ada masalah kan? Nah, nggak ada masalah. Contoh di komplek ini ada 2 masjid. Ada 2 masjid. Sana azan. Masjid yang kedua itu tidak wajib azan lagi. Tapi kalau dia mau azan, maka boleh dan utama baginya. Nah, bagaimana dengan orang yang sholat sendiri? Perlukah dia azan? Kalau dia azan maka itu keutamaan baginya. Keutamaan baginya.
Kalau seandainya dia tidak mau azan, cukup iqamat saja, maka artinya dia mengambil rukhsah fardu kifayah tadi. Fardu kifayah kan tidak perlu azan lagi dia kan, karena sudah diwakili oleh azan yang ada. Dan boleh baginya untuk iqamat saja. Disebutkan bahwa ada hadis yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang hamba yang dia mengembara di atas puncak gunung, ya. Lalu kemudian tiba waktu sholat, dia azan dan dia iqamat, lalu kemudian sholat. Siapa yang dengar kira-kira kalau di atas sebelum dia azan? Jauh gitu kan? Kan apa tujuannya azan? Nggak ada juga yang dengar gitu kan? Tapi tetap dia melakukan azan. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga gara-gara itu. Berarti ada keutamaan khusus bagi orang yang mau sholat sendiri atau dia di rumah, mungkin sholat di rumah, kemudian dia terlebih dahulu azan, lalu kemudian iqamat. Tapi kalau seandainya dia mau cukupkan diri untuk iqamat, tak mau azan karena azan sudah ada di masjid, maka juga tidak mengapa, karena hanya fardu kifayah. Para ulama mengatakan kenapa azan ini menjadi fardu kifayah? Artinya kenapa dia menjadi wajib dan berdosa kalau satu tempat itu nggak ada yang azan? Sebab Nabi SAW menjadikan azan ini sebagai tanda bahwa kampung itu ada muslimnya, ada muslimnya. Maka Nabi SAW dahulu kalau mengirim pasukan itu diserangnya musuh itu diserang setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh. Ya. Bagaimana caranya? Dengarkan azan di kampung itu. Kalau ada azan berarti ada muslimnya, nggak boleh kita serang, nggak boleh serang karena ada muslimnya. Kalau tidak ada muslim, tidak ada azannya, berarti isinya kafir semua itu, ya nggak apa-apa diserang. Juga Nabi SAW mengatakan bahwa kalau satu daerah itu tidak azan, tidak ada yang azan, berarti daerah itu dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan itu takut sama azan, azan. Syaitan akan lari terbelik sampai ke pinggir dunia kalau dia mendengarkan azan. Maka supaya orang itu tidak dikatakan dikuasai oleh syaitan, karena sifat dikuasai oleh itu sifat yang menunjukkan sifat buruk gitu ya, sifat buruk. Maka wajib satu daerah untuk mengumandangkan azan. Kalau tidak maka berdosa satu kampung itu, ya, satu kampung itu menjadi berdosa semuanya. Kalau sudah satu azan, ya, kalau jadi fardu ain semua azan itu jadinya kan nggak mungkin juga semua orang azan. Nah, saya Pak Firman. Ya, ini Ustaz, untuk pemahaman waktu yang dituju sholat itu maksudnya seperti apa Ustaz? Yang pertama, yang kedua, ada hadis juga mungkin Rasulullah SAW telah memerintahkan bahwa setiap laki-laki wajib sholat di masjid berjamaah. Tapi ketika kita tidak berjamaah di masjid, apakah itu suatu hal yang murka atau suatu hal yang tidak baik? Itu pertama. Yang kedua, untuk laki-laki mungkin ketika dia berjima dengan pasangannya, otomatis mungkin ada sedikit yang masih melekat di pakaiannya. Apakah itu najis? Terkait masalah akhir waktu. Akhir waktu itu adalah sampai masuk waktu berikutnya. Dan disebutkan di sini, nanti ada di syarat-syarat sah salat, nanti ada disebutkan oleh mu'alif di sini bahwa kapan seseorang itu dianggap masih mendapatkan waktu. Di sini disebutkan ketika seseorang itu masih sempat takbir sebelum azan. Masih sempat takbir sebelum artinya di atas Allah. Pas takbir azan gitu kan, azan maghrib gitu ya, maka sholatnya dilanjut saja karena dia masih dianggap mendapatkan waktu asar, masih mendapatkan waktu asar. Itu satu pendapat. Ada di antara para ulama yang menyebutkan ya sampai dia melewati ruku. Kalau dia ketemu ruku baru azan, berarti dia ketemu waktu asar, waktunya gitu ya. Karena sering dijadikan seseorang itu mendapati sholat kalau dia dapat rukunya. Kalau dia nggak dapat rukunya kan nggak dapat jamaahnya kan. Nah, jadi
karena ada hadis menjelaskan bahwa siapa yang mendapatkan sujud sebelum ya matahari terbenam, maka dia mendapatkan asar. Siapa yang mendapati satu sujud sebelum terbit matahari, maka dia mendapati subuh. Artinya dia kalau sudah sujud, matahari terbit lanjut saja nggak apa-apa. Jadi kan separuh sholatnya di waktu subuh, separuhnya di luar subuh kan begitu ya? Atau separuh kalau umpamanya sholat asar, satu rakaat itu dilaksanakan di waktu asar, 3 rakaatnya kan di waktu maghrib kan? Nah, 3 rakaatnya sisanya itu sudah masuk waktu maghrib. Maka ini para ulama berselisih pendapat batasan seseorang itu mendapati waktu. Ya, kalau mazhab Hambali mengatakan ya ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan kalau ketemu takbir. Kalau sudah takbir ketemu, ya karena sholat ini kata beliau, dia mengatakan sholat itu kan tidak dipisah-pisah. Kalau kepalanya masuk, ya ekornya juga semuanya masuk gitu ya. Nah, jadi cukup dimulai dari takbir. Kalau sudah masuk sholat kan takbir itu ketika kita takbir sudah masuk sholat tuh. Kalau sudah takbirnya ketemu waktu asar, sisanya nggak mengapa di waktu maghrib. Jadi sholatnya dilanjut saja. Beda halnya kalau belum takbir sudah azan. Aduh, nggak dapat sama sekali nih. Ya, orang seperti ini ya dilihat kenapa dia terlambat sholat. Kalau dia karena kelalaian, maka tak usah sholat. Suruh taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun dia sholat, tetap dia mendapati ancaman fawailul lil musallin tadi. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah mengqadha sholat. Jadi kalau umpamanya dulu setahun nggak sholat, pernah setahun nggak sholat, maka setahun itu harus diganti sekarang. Gimana caranya? Jadi selalu kalau sholat dalam setahun selalu dia sholat 2 kali. Makanya sholat zuhur jamaah kan, habis sholat jamaah dia sholat sendiri lagi. Sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa sholat lagi 2 kali? Ini pengganti yang dulu yang nggak saya lakukan gitu. Yang saya nggak lakukan itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali tidak perlu, tapi cukup untuk bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya tadi yang kedua masalah sebelum itu. Ini yang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Baik. Sholat berjamaah ini ya hukumnya itu ada juga khilaf di antara para ulama. Ya, dalam mazhab Syafi'i hukumnya fardu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ada yang lain mengatakan fardu ain. Ya. Sunnah muakkadah itu disebabkan karena ada hadis Nabi SAW mengatakan orang yang sholat berjamaah itu ya mendapatkan keutamaan 27 derajat dibanding orang yang sholat sendiri. Artinya kan ini kan artinya ketika pembahasan keutamaan berarti kan hukumnya sunnah saja. Kalau seandainya wajib nggak dapat orang yang nggak sholat jamaah mestinya kan, hanya untuk sholat jamaah saja yang dapat pahala, ya sholat sendiri mestinya tak dapat karena dia berdosa. Namun yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, maka ya, sungguh sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Sampai orang yang buta sekalipun kalau dengar azan dia nggak dapat uzur. Dan juga Nabi SAW pernah mengancam orang yang tidak pergi sholat jamaah mau dibakar rumahnya. Dan tidaklah ancaman itu ada kecuali karena meninggalkan kewajiban. Masa gara-gara sunnah diancam gitu kan? Bukannya sunnah itu kalau ditinggal nggak dosa, tapi kenapa diancam gitu? Nah, berarti ketika diancam berarti bukan sunnah itu wajib gitu. Nah, itu diantara dalil-dalil yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, ketika dia tidak pergi ke masjid sholat berjamaah, maka dia berdosa gara-gara tidak sholat di masjid. Tapi kewajiban sholatnya tetap dia harus tunaikan. Jadi kan 2 hal yang berbeda. Berjamaah dengan sholat, menunaikan sholat. Kalau dia menunaikan sholat, ya tentulah dia dapat pahala. Ya, satu aja tapi karena dia menunaikan kewajiban gitu. Tapi tidak perginya ke masjid, nah, itu perkara lain. Nah, itu yang berdosanya karena dia tidak ke masjid. Nah, kemudian terakhir masalah mani.
Maka kita sudah jelaskan di awal-awal pertemuan kita bahwa mani itu tidak najis, ya, karena Rasulullah SAW masih menggunakan pakaiannya yang di situ ada bekas mani untuk melaksanakan sholat. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha kerok gitu, sisa-sisanya itu dikerok-kerok gini, udah dipakai Nabi. Seandainya mani itu najis, kan nggak cukup hanya dikerok gitu ya, tapi wajib untuk dicuci. Kedua, ya disebutkan bahwa manusia itu suci karena dia tercipta dari yang suci. Kalau manusia tercipta dari mani dan mani itu dihukumi najis, manusia tercipta dari najis dong kalau gitu, ya kan? Jadi mani itu dia tidak najis. Ya. Kan ada beberapa yang keluar dari kemaluan seseorang itu, ya semuanya yang lain itu najis kecuali mani. Tapi kalau keluar mani kena hadas. Dan hadas itu kan tidak harus najis. Contoh kentut kan nggak najis kan? Ya, tapi hadas wajib seseorang untuk berwudu setelah kentut. Namun tak harus cebok gitu kan? Karena dia nggak najis. Dia tidak. Kadang-kadang hadas itu plus najis. Ya, seperti kencing, keluarnya kencing itu hadas, tapi kencingnya itu najis, maka wajib untuk dicuci. Adapun mani dia diwajibkan untuk mandi, ya, dan tidak wajib untuk dicuci daripada sisa-sisa mani ketika menempel ke pakaian. Nah, Ganti baju lah. nah, Waduh, Pak Suryanto. Yang pertama kan mengenai seseorang dalam hidupnya, semua hidupnya dia tidak pernah sholat sama sekali. Apabila meninggal, apakah wajib disolatkan? Karena dengan surat bilang tidak wajib untuk disolatkan. Kemudian yang kedua, mengenai juga pernah lihat seorang yang telat, mungkin karena ada uzur di masjid itu sudah salam, kemudian beliau baru hendak menuju ke masjid. Apakah tetap ke masjid atau tetap di rumah untuk melaksanakan sholat? Nah, Ustaz. Yang pertama terkait masalah orang yang tidak pernah sama sekali sholat dalam hidupnya ketika meninggal, ini disolati apa enggak gitu. Ya, ini tergantung ya, di antara dua masalah tadi ya. Kalau seandainya orang ini kita tahu bahwa dia itu nggak mau sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, dia menganggap sholat itu tidak wajib atas dirinya, maka tidak disolati karena dia dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau orang ini ya masih meyakini tentang kewajiban sholat, cuma karena malasnya saja, ya, dia tidak mau melaksanakan sholat, maka hanya cukup disolati oleh orang-orang biasa saja. Jadi umpamanya Ustaz nggak perlu datang mensolatinya, Pak Imam nggak perlu mensolatinya. Jadi cukup keluarganya sajalah. Kalau ada keluarganya mau mensolati, dia solati sebagai bentuk menggugurkan fardu kifayah saja. Fardu kifayah. Maka orang-orang yang soleh perlu datang. Siapa yang mensolati? Dia nggak pernah sholat, atau dia malas melaksanakan sholat, nggak perlu datang mensolatinya. Karena orang pelaku dosa di masa Nabi SAW itu, Nabi nggak mau solati, tapi Nabi suruh yang lain mensolatinya. Nah, kalian saja yang solati kawan kalian, saya nggak usah. Di antaranya orang yang punya utang gitu ya, punya utang yang belum dibayar, Nabi nggak mau solati orang yang seperti itu. Sebab doanya Nabi SAW ketika mensolati orang itu menjadi syafaat untuknya. Bagaimana dia bisa menjadi syafaat kalau orang itu terhalang dari syafaat? Gara-gara apa? Gara-gara utangnya tadi. Ya, disebutkan bahwa orang yang punya utang lalu meninggal itu sampai orang yang mati syahid pun terhalang masuk surga gara-gara itu. Ya, apalagi kalau padahal mati syahid itu kan subhanallah, ya, sebuah keutamaan yang sangat luar biasa.
tapi itu pun terhalang dia masuk surga gara-gara utang. Dan yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan jenazah kepadanya lalu beliau diminta untuk mensolatinya, Nabi mengatakan, apakah orang ini punya utang? Dijawab, ada. Apakah ada harta yang dia tinggalkan untuk bayar utangnya? Dijawab, enggak ada. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu kalian saja yang mensolatinya. Namun Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, saya yang menanggung utangnya, silahkan mensolatinya. Maka Nabi memperjelas, ya, betul kamu akan menanggung utangnya dan orang ini terbebas dari utang? Abu Qatadah mengatakan iya. Maka kemudian Nabi mensolatinya. Keesokan harinya ketika Nabi ketemu dengan Abu Qatadah, Nabi tanya, gimana utang itu? Udah dibayar belum? Kan dia menjawab, kan baru kemarin ya Rasulullah. Nah, akhirnya hari kedua tanya lagi ketemu, gimana utangnya udah dibayar? Sudah katanya. Maka Nabi mengatakan al-an barudat. Ya, sekarang orang itu sudah dingin. Jadi dingin dia. Artinya sebelum-sebelumnya panas dia kan, gara-gara utangnya belum terbayar. Nah, jadi intinya bahwa kalau ada orang yang sholat, orang yang meninggal kemudian jarang-jarang sholat, maka cukup orang-orang keluarganya sendiri aja lah yang menyolatkannya dan nggak usah yang lain ikut-ikutan. Ya, sekedar cukup untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah saja. Nah. Kemudian yang kedua tadi apa? Seseorang yang Masjid sudah salah. Nah, baik, orang yang ke masjid, tapi dilihatnya di luar udah salam gitu, akhirnya balik lagi ke rumahnya. Ya tetap dia masuk ke masjid melaksanakan sholat. Karena apa? Karena orang ke masjid itu ada pahalanya enggak? Ada pahalanya kalau kita ke masjid sholat. Jadi jalannya kita ke masjid itu berpahala. Sholatnya kita di masjid itu berpahala walaupun tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dulu ya, ada seseorang yang terjadi seperti itu. Ya, orang ini datang, Rasulullah sudah salam. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, siapa yang mau bersedekah kepada saudaramu ini? Ya, bersedekah. Maka ada salah seorang mengatakan, saya ya Rasulullah, temani dia sholat supaya dia dapat pahala sholat berjamaah. Ya, karena kalau dia sholat sendiri, hitungannya sholat sendiri. Tapi kalau ada orang yang menemaninya sholat, walaupun satu orang, maka jadilah sholat dia itu sholat berjamaah. Jadi boleh kita panggil, boleh nggak kamu mau sudah nggak sama saya, kita sholat lagi gitu. Padahal orang ini sudah sholat dan itu sunnah baginya. Sunnah baginya kalau dia menemani orang yang belum sholat lagi bersamanya. Baik dia orang itu menjadi imam atau dia menjadi makmum, tak ada masalah. Jadi kalau ada yang mau menemaninya, kalau nggak ada ya terpaksa salah sendiri. Tapi itu jauh lebih baik baginya dibanding dia sholat di rumah, ya, karena dia melaksanakannya di masjid. Apa usalinya Pak? Usalinya apa itu? Maksudnya sholat apa jadinya? Selesai. Iya ya. Sholatnya yang sudah sholat tadi, sholatnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita sudah sholat di rumah ini, kemudian kita datang ke masjid, ada yang melaksanakan sholat berjamaah, boleh ikut lagi kita sholat. Boleh ikut lagi sholat, dan sholat yang kedua itu hukumnya sunnah. Karena sholat yang pertama yang wajib. Atau ya contoh kita ke masjid sholat sendiri di masjid. Setelah kita sholat sendiri ternyata ada rombongan datang gitu kan. Dia sholat berjamaah dia. Nah, kita ikut sholat lagi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi yang pertama itu yang wajib, yang kedua sunnah. Itu hukumnya boleh begitu. Enggak, maksudnya kita yang sedekah tadi. Iya. Kalau yang sholat itu kan sholat wajib. Ya. Ya, yang sedekah sholat sunnah. Sedekahnya macam mana? Yang sedekah itu sholat sunnah. Sunnah hukumnya bagi dia menemani orang itu sholat, walaupun dia sudah sholat. Jadi melaksanakan sholat 2 kali. Jika yang kedua itu adalah jamaah, maka hukumnya sunnah kita ikut lagi, walaupun kita sudah sholat. Ini berdasarkan hadis, ya, ada seseorang yang datang di waktu subuh, ya, dia sudah sholat di kampungnya.
Maka dia disebutkan shallaina fi rihalina. Jadi ketika Nabi SAW sholat subuh, karena Nabi agak lambat sholat subuhnya, dua orang ini datang mau ketemu Nabi. Tapi karena dia udah sholat, dia mau keluar di luar di masjid gitu. Nah, kedengaran suaranya oleh Rasulullah SAW dalam keadaan Nabi sholat. Setelah sholat, maka Nabi mengatakan, panggilkan dua orang di luar tadi. Nah, adalah keluar dipanggilkan, kamu dipanggil Nabi masuk. Maka dia takut, apa masalah ini kan? Saya dipanggil. Kemudian Nabi bertanya padanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kamu berdua tidak sholat bersama kami? Dijawabnya, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah sholat di rumah kami atau di kampung kami tadi, baru ke sini. Maka Nabi mengatakan, "Idza shallaituma fi rihalikuma," apabila kamu telah sholat di rumah kamu berdua dan kamu menemukan jamaah, maka ikutlah kamu sholat bersamanya, fa innaha lakuma nafilah, karena itu hukumnya sunnah bagimu. Jadi ada tambahan pahala kalau mau ikut. Nah, daripada kita ngobrol kan, mending kita ikut sholat, maka kita akan dapat pahala. Nah, ini juga tadi kemudian hadis yang kedua, yang tadi tentang yang tadi, orang yang sudah sholat tadi disuruh ikut sholat lagi sama orang yang terlambat. Dan itu hukum sholatnya bagi dia adalah sunnah. Sama halnya kalau dia bersedekah, dia dapat pahala kalau bersedekah. Nah, maka dia dapat pahala sedekah, ya karena dia ikut sholat. Nah, Jadi Ustaz, maksudnya niatnya. Kalau orang biasa pakai masa satu ini kan pakai niat tuh. Oh, sorry Pak. Nah, usulnya. dua pas Jadi- ikut itu jadi niatnya gimana? usulnya sunnah gitu. Nah, jadi Ya, sholat usulnya sunnah. sunnah. Jadi Nah. niatnya dia melaksanakan sholat Sunnah. sunnah. Ya. Baik. Nah, Ada setengah 10 nih, satu kali ya. Misalnya kalau misalnya ada memang telat di sholat jahat, terus kemudian anak sendiri di sholat jahat kan umumnya kan dikerahkan secara istirahat. Terus kalau anak sholat sendiri, apakah dikerahkan atau disirkan? baik. Nah, masalah menjaharkan dan mensirkan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau umpamanya kita sholat sendiri, ya, dan kita tidak mau menjaharkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita menjaharkan, maka hukumnya sunnah. Jadi mensir dan menjaharkan bacaan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau seumpama kita berada di rakaat yang jahar, lalu kita jaharkan, berarti kita mengamalkan sunnah. Kalau kita sirkan, maka tidak mengurangi kesempurnaan sholat. Nah, jadi seperti itu. Karena memang menjaharkan dan mensirkan sholat ini hukumnya sunnah saja. Nah, jadi sunnah menjaharkan di waktu jahar dan sunnah mensirkan di waktu sir. Tapi ya jahar ketika disirkan maka tidak jadi masalah. Sama dengan sholat malam. Sholat malam itu kita mau menjaharkan silahkan, mensirkan juga silahkan. Nah, Kalau waktu sir dijaharkan? Karena saya pernah dapat waktu itu. baik. Waktu sir dijaharkan, Rasulullah biasa menjaharkan tapi tujuannya litaklim, untuk mengajarkan kepada sahabat saja bahwa Rasulullah itu kalau sir ternyata baca ini gitu. Tetap gitu. Jadi Rasulullah kadang mensirkan seperti zuhur, kadang dijaharkan Rasulullah bacaan zuhurnya, sehingga para sahabat tahu Rasulullah itu kalau zuhur ya bacaan surah-surah yang dibaca ini. Jadi itu yang menjadi patokannya gitu ya. Kalau membaca ayat ya patokannya surah-surah inilah. Jadi kalau pokoknya dia ambil di surah Al-Baqarah ya dipaskan Rasulullah biasa baca di siang hari itu di zuhur wasyamsi waduhaha. Berarti ini sekitar setengah halaman. Jadi kalau dia mau baca di surah Al-Baqarah ya perkiraannya sekitar setengah halaman. Jangan pula 2 lembar dibaca kan. Nah, makanya itu kenapa Rasulullah kadang menjaharkan sholat-sholat yang sir. Para ulama menyimpulkan bahwa itu tujuannya ditaklim, untuk pengajaran saja. Satu terakhir, boleh? Dari Kalau ada. Mahat mungkin. Dari Mahat kalau ada. Satu terakhir ya, udah malam. Kayaknya masalah sholat ini banyak masalahnya. Sebentar lagi. Nah, ada. Ada. Nah, silakan. Nah, ini kasih apa namanya mic-nya.
Ustaz, mungkin kalau ada waktu nanti diulangi lagi mungkin penjelasan nanti ke depannya masalah rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada. Belum selesai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, misalnya kita di masjid melaksanakan sholat qobliyah, kayak qobliyah subuh misalnya. Iya. Terus kita itu udah di rakaat terakhir, Ustaz, udah sujud terakhir, tapi imamnya udah qomat. Kita itu lanjutin sholat atau berhenti, Ustaz? Baik. Jadi masalah ini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, idza uqimatis sholatu fala salata illa maktubah. Apabila sholat sudah diiqamat, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Maka ini disebutkan oleh para ulama, kalau dia bisa untuk menyelesaikan sholatnya sebelum imamnya takbiratul ihram, maka diselesaikan. Tapi kalau tidak, maka diputus, diberhentikan. Jadi kalau sudah sujud terakhir pas iqamat, diselesaikan saja karena masih bisa untuk mengejar takbiratul ihram. Karena kalau dia dalam keadaan sholat, imamnya takbiratul ihram, artinya dia lebih mendahulukan sunnah daripada wajib. Itu yang tidak boleh, makanya dihilangkan sholat sunnah kalau iqamat, karena iqamat ini adalah panggilan untuk melaksanakan sholat wajib. Jangan sampai dipanggil sholat wajib seakan-akan lisanul halnya itu, kondisi dia itu yang tetap sholat sunnah itu seakan-akan berkata, saya nggak mau sholat wajib, saya mau sholat sunnah saja, karena dia mendahulukan sholat sunnah dibanding sholat wajib. Tapi kalau imamnya belum lagi masuk ke sholat wajib, maka boleh untuk diselesaikan. Nah, jadi kalau baru rakaat pertama ya diputus. Tapi kalau sudah di sujud terakhir, ya nggak apa-apa diselesaikan karena masih bisa mendapati sholat wajib itu. Nah, Oke ya. Hari ini insya Allah minggu depan masih sholat masih syarat-syarat sah sholat. Baik. Jadi kalau masalah sholat ini memang pembahasan pertamanya kan hukum sholat, kemudian waktu-waktu, lalu kemudian masuk syarat-syarat, kemudian rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, jadi masih sangat panjang terkait masalah sholat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.